Gerakan Rakyat Tolak Pemilu Curang akan menyampaikan konferensi pers terkait masalah pemberitahuan aksi tanggal 5 Maret sudah diberitahukan kepada pihak Mabes Polri. Silakan. Benar sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya tadi jam 2:30 kami mengantarkan surat pemberitahuan untuk aksi kepung DPR MPR tanggal 5 Maret 2024 yang kami sudah laksanakan dan kami sudah hantar, dan juga ada tanda terima yang ini. Maka tidak ada lagi namanya pemberitahuan ini sudah kami sampaikan. Jangan sampai kita juga melanggar aturan undang-undang, karena yang mau kita sampaikan adalah banyak hal hari ini yang banyak juga dilanggar oleh para penegak hukum, para penguasa yang hari ini sedang berkuasa. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk datang ke gedung DPR di tanggal 5 Maret nanti jam 10. Inilah yang harus kita sama-sama, karena persoalan ini adalah persoalan bangsa yang sudah dilanggar oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Dan yang berikutnya, kami adalah mendukung hak angket yang akan dilaksanakan oleh anggota DPR RI di tanggal 5 itu mulai bersidang, agar DPR betul-betul bisa mewakili rakyat. Bukan DPR itu hanya memperjuangkan keluarganya, tapi harus betul-betul amanah untuk memperjuangkan rakyat yang hari ini sudah tidak lagi percaya dengan kepemimpinan yang hari ini sudah carut marut. Kenapa? Kita tidak lagi yang tadi kita mengatakan bahwa pilpres curang. Memang kalau itu curang kita harus melaporkan ke Bawaslu dan ke MK. Pastilah kalah. Kenapa saya katakan kalah? Karena di sana juga yang menjadi hakim adalah masih kroninya. Nggak mungkin kita akan menang dan akan diakomodir. Maka dari itu hanya satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah gerakan rakyat untuk melawan ketidakadilan. Selain kita berharap kepada anggota DPR, tapi itu juga kita jangan terlalu percaya. Karena apa? Ya, namanya juga politik. Politik itu tidak ada teman abadi, tidak ada lawan abadi, adanya kepentingan. Maka jangan sampai kita sakit hati. Dari sekaranglah bahwa gerakan rakyat ini benar-benar murni berjuang untuk rakyat. Kenapa? Untuk menegakkan keadilan. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, maka kedaulatan ini harus kita rebut kembali agar rakyat betul-betul memegang kedaulatan ini. Hari ini sudah tidak ada yang kita percaya lagi. Maka harapan saya agar Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo lebih bagus mundur secara terhormat daripada dilengserkan oleh rakyatnya. Itulah sekali lagi saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang tergabung di dalam
gerakan rakyat menolak Pilpres 2024. Ayo kita bergabung di tanggal 5, karena tidak ada jalan lagi dan tidak ada solusi tanpa rakyat harus bersatu turun ke jalan dan kepung DPR MPR RI. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan di seluruh Indonesia, jadi tadi Ibu Narti sudah menyampaikan bahwa kita dari Gerakan Rakyat menolak Pilpres curang akan mengadakan aksi di tanggal 5 mulai jam 10 dengan tema bahwa rakyat mengepung DPR, mengepung untuk mensupport kawan-kawan di DPR untuk melaksanakan hak angket sesuai dengan hati nurani rakyat kita sekarang. Bahwa kecurangan di Pilpres ini sudah sangat menyakiti kita sebagai warga negara Indonesia, jadi sudah merusak demokrasi. Jadi saatnya rakyat Indonesia untuk bangkit dan memulai pergerakan, dan ini saatnya kita jangan sampai ini kroni-kroni dari Bapak Jokowi ini bisa berkuasa lebih panjang lagi sehingga bisa merusak harga diri bangsa. Semoga Bapak Jokowi seperti apa yang disampaikan Bu Suarti tadi, Bu Narti, untuk dapat segera mengundurkan diri atau nanti rakyat yang akan mengundurkan Bapak. Kami sebagai wakil dari Gerakan Rakyat sudah menyatakan untuk mosi tidak percaya. Sekali lagi kawan-kawan di seluruh Indonesia untuk dapat bersama kawan-kawan gabung di tanggal 5 di aksi kepung DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, apa yang saya akan ucapkan tidak akan lebih beda dengan rekan-rekan saya, Bu Narti dan Bang Winston. Saya hanya ingin menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, berapapun besarnya kekuasaan yang sekarang sedang berkuasa, tidak akan ada artinya apabila kita rakyat turun semua. Kita adalah rakyat yang berdaulat. Negara ini adalah punya kita, bukan punya golongan, apalagi punya suatu keluarga. Ingat, negara kita adalah negara demokrasi, dan sekarang negara kita penuh dengan carut marut demokrasi seperti dikhianati. Jadi sekali lagi, ayo semua rakyat Indonesia kita turun. Kita rebut kembali demokrasi di Indonesia dan kita makzulkan orang yang sudah berkhianat terhadap demokrasi itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menghimbau kepada teman-teman buruh, poros buruh di seluruh Indonesia, yang terutama adalah DKI, Banten, dan Jabar, bahwa hari ini saya dengan teman-teman yang ada di sini ya sudah menyerahkan surat pemberitahuan ke Mabes Polri yang alhamdulillah sudah diterima, dan kemungkinan setelah kita dari Mabes Polri ini kita akan ke Polda Metro Jaya kembali menyerahkan surat pemberitahuan untuk aksi pada tanggal 5 Maret 2024, yang tidak lain adalah tuntutannya itu yang pertama mendukung hak angket ya, siapa yang pertama. Yang kedua adalah tolak Pilpres curang, yang dimana demokrasi kita hari ini sudah dikangkangi, konstitusi kita sudah dikangkangi ya. Yang mana rejim ini sudah tidak lagi mengenal rakyat, sudah tidak lagi mengenal buruh. Nah, di sini juga ada kaitan dengan kita teman-teman, bahwa hari ini Omnibus Law masih ada di atas kepala kita. Kita masih konstitusi terus melakukan perjuangan-perjuangan merebut kesejahteraan kita. Jadi saya menghimbau kepada seluruh teman-teman
poros buruh di seluruh Indonesia untuk sama-sama membersamai gerakan ini bersama teman-teman, ya, membersamai gerakan ini pada tanggal 5 ini, tanggal 5 Maret 2024. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Untuk titik kumpul, ya, sekarang untuk titik kumpul di flyover Senayan sebelum Pulau 2 pada jam 10.00 kita tunggu teman-teman seluruh baik itu relawan ataupun buruh ataupun rakyat Indonesia seluruhnya. Kita tunggu. Ini terbuka. Ya, ini terbuka untuk tanggal 5. Siapapun yang mau ikut mendukung hak angket dan tolak pilpres curang, kita tunggu di titik kumpul flyover Senayan pada jam 10.00 sampai dengan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, ya pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, itulah tadi penyampaian daripada para koordinator lapangan yang mewakili koordinator lapangan. Soalnya koordinator lapangan untuk acara agenda aksi tanggal 5 ini banyak sekali karena akan diikuti oleh kurang lebih 180 relawan 01 dan 03 plus dengan perwakilan daripada mahasiswa, serikat pekerja, serikat buruh yang kemarin tidak ikutan mendukung urusan capres-capres gitu kan, artinya yang golput. Namun mereka melihat situasi kondisi di tanah air saat ini, menyaksikan bahwa demokrasi Indonesia sedang terancam. Jadi aksi ini sekaligus menyelamatkan daripada demokrasi kita yang sudah terlalu campur tangan. Presiden Republik Indonesia ini sudah terlalu jauh mencampuri urusan demokrasi kita, sehingga nyaris semua lembaga itu sudah makin ngawur dan ngaco aja. Ya kan, di MK ada pamannya, di KPU bermasalah, ya kan, di sebagian di legislatif juga bermasalah. Maka dari itu kita akan mendesak, daripada tuntunan teman-teman ini akan mendesak kepada DPR RI untuk segera menggelar hak angket. Yang kedua adalah menolak Pilpres curang 2024 karena terindikasi terjadi intervensi kekuasaan yang berlebihan sehingga mengakal-ngakali rakyat Indonesia untuk memenangkan paslon 02 tentunya yang mendapatkan ini paling banyak, ya kan. Dan kemudian juga ada penggunaan daripada aparatur negara maupun aparat penegak hukum negara kita, sehingga campur tangan kekuasaan sangat kental sekali dalam Pilpres 2024. Dan ini juga terbukti hasil survei LSI bahwa 56% data daripada penerima bansos itu diarahkan untuk memenangkan paslon tertentu. Kemudian daripada itu juga pemilu kita ini setelah memakan korban jiwa. Data terakhir sudah 57 orang KPPS yang meninggal. Ada, saya bacakan dulu, ini ada datanya. Nah, ini ada datanya. Tragedi pemilu 2024 ini, itu jumlah petugas pemilu 2024 yang meninggal dunia terdiri atas petugas KPPS 51 orang, Linmas 18 orang, saksi 9 orang, Badan Pengawas Pemilu 6 orang, panitia pemungutan suara 2 orang, petugas lainnya 8 orang. Ini jika ditotal sudah hampir sekitar 100 orang. Nah, ini belum lagi ditambah yang masuk rumah sakit. Dan pemilu ini tentu saja, kenapa? Akibat pemilu Pilpres dan Pileg ini dilakukan secara serentak. Jadi
sangat butuh kekuatan stamina yang cukup. Nah, itu yang ternyata sampai hari ini masih mengerti. Jadi ini benar-benar sudah korban nyawa, rakyat Indonesia korban perasaan, ada yang air mata, ada yang korban darah. Nah, hasilnya diacak-acak oleh KPU. Ini tentunya yang membuat kesel rakyat Indonesia hari ini. Jadi kepada seluruh Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, ayo kita sukseskan aksi unjuk rasa tanggal 5 Maret bersama dengan Gerakan Rakyat Tolak Pilpres Curang, yang tentu saja dengan tujuan utamanya selamatkan demokrasi dan menjaga konstitusi kita yang sudah hari ini diinjak-injak oleh rezim Jokowi dan tidak dapat dibiarkan lagi. Dampak dari itu semua tambah lagi hari ini harga beras, harga sembako mulai melambung tinggi. Ini makin memperberat rakyat Indonesia dalam hal daya beli mereka, sehingga seperti kita lihat kemarin yang viral di beberapa ini, ada seorang nenek yang sudah 2 hari nggak makan, akhirnya makan daun singkong saja. Ini luar biasa sekali. Jadi pengorbanan rakyat ini yang sudah berkorban jiwa dan raganya untuk mensukseskan pemilu ternyata harus mati di tangan KPU dan Bawaslu-nya yang mandul. Ini maka itu kita tuntut juga agar seluruh komisioner KPU periode 2020-2027 yang diketuai oleh Hasyim Asyari itu harus segera diberhentikan dengan tidak hormat karena sudah beberapa kali melanggar kode etik. Ditambah dengan Bawaslu juga ini kan nggak bisa ngapa-ngapain, tidak tegas dalam menyikapi persoalan pelanggaran pemilu. Maka dari itu kepada seluruh Indonesia, ayo bersatu, hanya dengan persatuan rakyatlah demokrasi kita ini akan terjaga. Kita mampu selamatkan demokrasi kita ini dengan persatuan rakyat dan menjaga konstitusi kita ini dengan persatuan rakyat. Jadi saya dalam kesempatan ini saya mengundang kepada seluruh pihak, pada seluruh elemen-elemen rakyat yang merasa terpanggil melihat kondisi demokrasi kita yang sudah makin brutal, ugal-ugalan dan amburadul ini. Ayo kita sama-sama, mari kita selamatkan demokrasi kita dan kita menjaga konstitusi kita. Itu saja, jangan lupa hari Selasa 5 Maret 2024 pukul 10 pagi mulai titik kumpul di flyover Senayan. Ya itu ya, sampai ketemu lagi. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Hidup rakyat, hidup buruh, dan kepada kaum buruh, ayolah kalian lahir daripada proses demokrasi, ya kan. Maka dari itu diwajibkan dan seharusnya bagi serikat pekerja, serikat buruh yang tahu diri, Anda itu lahir dari sebuah proses demokrasi. Jadi sudah seharusnya ketika demokrasi kita terancam, kita semua harus menjaga itu. Demikian dari saya, dan itu tadi bahwa pelaksanaan aksi tanggal 5 Maret sudah diberhentikan secara resmi ke Mabes Polri, maka aksi ini sudah sah secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Itu saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Jakarta. Jangan lupa sukseskan juga aksi tanggal 1 Maret besok di DPR RI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.